Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cecilia Patra Dewanti dengan NPM 1906348265 Geofisika 2019 dari kelompok 3 Praktikum Geologi Struktur kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas praktikum sesi analisis sesar. Pada praktikum kali ini, terdapat 4 soal untuk melakukan analisis sesar ini. 4 soal ini memiliki tahap awal yang sama. Sebagai contoh, saya akan menggunakan soal nomor 1 untuk menjelaskan kesamaan ini. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan Serionet Wolf. Nah, pada soal nomor pertama, tahap yang memiliki kesamaan dengan nomor lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah melakukan proyeksi bidang strike dan dip. Nah, kalau di sini, di soalnya itu diketahui bahwa strike dipnya itu sebesar north 189 derajat, east 50 derajat. Itu kan strike dipnya, lalu digambarkan proyeksi bidangnya. Di sini nanti membentuk garis seperti ini. Nah, setelah membentuk garis seperti ini, itu plotting pitch-nya. Pitch-nya kan di sini tulisannya 30 derajat dari north. Nah, 30 derajat dari north itu berarti di sini pitch-nya. Nah, dari pitch ini, itu dihitung 90 derajat ke arah bawah dari pitch itu, lalu ditandakan dengan sigma 2. Nah, setelah itu, sigma 2 ini disejajarkan pada garis ekuator, lalu menghitung sejauh 90 derajat, hingga terbentuk pole yang kedua yang ada di sini. Nah, pole yang kedua ini itu akan membentuk sebuah garis dengan pitch-nya. Nah, dari itu, setelah membuat garis ini, pitch-nya ini itu dihitung 45 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah. Kalau misalnya pitch yang ini, 45 derajat ke bawahnya itu di sini, lalu tandakan sigma 45 derajat ke atas, itu berada di bawah sini. Lalu tandakan juga dengan sigma. Nah, selanjutnya itu diketahui kalau di soalnya itu kan tulisannya turun. Nah, di bagian sini itu baru ada perbedaan dengan soal-soal yang lain. Kalau misalnya di soal ini kan tulisannya sesar ini merupakan sesar turun. Kalau misalnya ini sesar turun, maka soal pertama ini itu penggambaran di pitch-nya itu ada tanda panah. Kalau misalnya ini sesar turun, maka tanda panah ini akan mengarah menjauhi dari pusat. Pusatnya kan di sini, jadi dia mengarah menjauh dari pusat ini. Lalu setelah itu plotting sigma 1, sigma 2, sama sigma 3-nya, maksudnya itu mereka itu punch dan trend-nya itu sebesar berapa. Nah, punch dan trend itu bisa disesuaikan dengan masing-masing soal juga, jadinya cara menghitung punch dan trend itu juga sama dengan praktikum sebelum-sebelumnya. Nah, ini merupakan soal yang nomor kedua. Nah, kalau soal yang nomor 2 kan diberitahui kalau misalnya strike dan dip-nya itu sebesar north 10 derajat west, 38 derajat dip-nya, terus lalu pitch-nya itu sebesar 30 derajat yang ditarik dari south. Ini merupakan sesar naik, maka dari itu bisa dilihat dari sini, kalau misalnya ini sesar naik, tanda panah yang berada di pitch ini mendekati pusat. Maksudnya searah dengan pusat dari kafir ini. Selanjutnya adalah soal nomor ketiga. Nah, soal nomor ketiga ini tulisannya ini. Strike dip-nya itu sebesar north 30 derajat east dengan dip-nya 71 derajat, pitch-nya sebesar 5 derajat north, dan sesar ini merupakan sesar dekstral. Nah, kalau misalnya ini merupakan sesar dekstral, maka diberi panahnya sebagai yang saya tampilkan ini. Kalau misalnya dekstral, itu berarti yang kanan lapisan kanan, singkapan yang kanan, itu mendekati kita. Yang lapisan yang di kiri itu menjauh dari kita. Dalam artian lain, itu dekstral itu menganan. Maka dari itu, tanda panahnya itu seperti ini. Nah, setelah itu, melakukan plotting sigma 1, sigma 2, sigma 3 sebagai yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini merupakan soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Kalau misalnya soal yang keempat, diketahui bahwa strike dip-nya itu sebesar north 25 derajat west dengan dip 64 derajat dan pitch yang ditarik dari south sebesar 36 derajat.
sesar yang diketahui dari salah ini bahwa sesar ini merupakan sesar sinistra. Oleh karena itu, akan diberikan sebuah garis panah, dan garis panah ini itu digambarnya seperti ini. Dalam artian lain, kalau misalnya dilihat-lihat, di bagian kirinya itu mendekati kita, kalau misalnya bagian kanan itu menjauhi kita. Namanya sinisal, itu berarti bahwa yang berada di kiri sebuah sesar itu mendekati kita. Atau bisa juga dikatakan bahwa sesar ini mengiri. Juga jangan lupa untuk menambahkan sigma 1, sigma 2, sama sigma 3-nya itu punch strength-nya itu sebesar. Setelah tahap-tahap yang tadi saya ucapkan tadi, itu ada penggambaran pada milimeter block. Ini tahap terakhirnya. Pada caranya itu menuliskan kompasnya. Untuk menentukan strike dari sesar, saya membuat football-nya dulu, baru hanging wall-nya. Nah, dari football ini saya menggambarkan strike-nya dulu, lalu menggambar bidangnya, lalu menentukan deep angle-nya. Setelah mendapatkan bidang 3D seperti kayak gini, itu baru menggambarkan rig-nya. Rig-nya ini juga disesuaikan dengan strike. Setelah menggambarkan football ini, baru saya menggambarkan hanging wall. Nah, setelah menggambarkan ini semua, saya akan menentukan Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya mengenai tugas praktikum sesi analisis sesar. Mohon maaf bila terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau pemberian informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.